Wa anna istiwa'ahu. Ustaz, istawa apa hana diterjemahkan tu? Dengar makan dengan berabih. Wa anna istiwa'ahu laysa bi-istiqrar wala mulasiqah wala mulasaqah, li'anna al-istiqrar wal mulasiqah sifatul ajsamil makhluqah. والرب عز وجل قديم أزلي أبدا كان وأبدا يكون ولا يجوز عليه التغيير ولا التبديل ولا انتقال ولا التحريك والعرش مخلوق لم يكن فكان. قال الله عز وجل لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وأن استواءه, dan sesungguhnya istiwanya Allah laisa bistiqrar, bukanlah bermakna menetap, wala mulasiqah, dan tidak juga sifatnya adalah menyentuh, ya, berdempet, ya. Wal mulasiqah sifatul ajsamil makhluqah, karena istiqrar menetap atau menempel, menyentuh, itu diantara pemahaman sifat-sifat jismon, sifat-sifat daripada kebendaan yang ada pada makhluk. Wa Rabbu azza wa jalla qadim, sedangkan Allah azza wa jalla itu qadimun azaliyun, maha qadim, maha azali, yang tidak sama dengan makhluk. Abadan kana wa abadan yakun, selamanya Allah telah ada dan selamanya Allah juga akan ada. Nah, begitu. Tidak sama dengan makhluk. Wala yajuzu alaihi taghyir, tidak boleh ada pada Allah itu perubahan. Wala tabdil, begitu juga ada pembaharuan, pergantian. Wala intiqal, dan tidak juga bermakna bergerak, bertahrik, ya, berpindah tempat dan juga bergerak. Kata makna bergerak, pindah tempat, berubah, itu semua tak berlaku pada Allah. Itu hanya berlaku pada makhluk. Makhluk boleh begitu, berubah, pindah tempat, ya. Itu boleh berlaku pada makhluk. Hanya makhluklah yang ada terus terjadi perubahan. Jadi seperti misalnya begini, Allah itu, ilmu Allah ada berubah tak ya? Ilmu Allah ada berubah tak? Tak berubah ilmu Allah. Walaupun yang ada saat ini dan yang ada yang nanti belum ada, kemudian ada, ilmu Allah tak berubah. Kalau kita kan harus terjadi dulu baru tahu. Itu bedanya. Kita mumpuk kontrol kejadian, nampak kontrol banyak itu kejadian. Ilmu kita itu ilmu setelah kejadian baru ada ilmu. Tapi ilmu Allah sebelum segala sesuatu ada, ilmu Allah telah ada dan pasti terjadi seperti ilmu Allah. Beda dengan ilmu makhluk. Jadi ilmu kita akan berubah terus sesuai dengan kejadian. Nah kejadian, nah ilmu, nah kejadian, nah ilmu. Lagi berita orang, nah kejadian ibu berita, nah kejadian, nah berita. Jadi mana ilmu Allah tidak, ilmu Allah itulah yang terjadi sebagai Allah telah mengetahui jauh sebelum ada segala sesuatu. Allah telah mengetahui. Jadi tidak ada berubah pada ilmu Allah, tidak berubah. Jadi tidak ada terjadi perubahan pada zat Allah dan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah sampai kita memahami tentang Allah dalam konsep akidah ini menyamai Allah dengan sedikit secuil apapun yang ada sifat makhluk, ada penyamaan dengan sifat makhluk. Nah ini dia yang diwanti-wanti betul oleh ulama-ulama ahlul haq. Wal 'arsyu makhluqun lam yakun fakan. Adapun 'arsy itu adalah makhluk. Arsy itu adalah makhluk, lam yakun fakana, sebelumnya tidak ada kemudian ada. Qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah, la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tidak ada Tuhan selain Dia, Rabbul 'arsyil 'azim, Tuhan 'arsy yang agung, yang mulia. Rabbul 'arsyil 'azim, Rabbul 'arsy sama dengan Rabbul 'alamin. Rabbul Alamin artinya apa? Tuhan semesta alam. Rabbul Arsyil Azim, Tuhan yang memiliki, yang menciptakan arsy yang mulia. Jadi arsy dengan Rabbul Alamin sama enggak? Dengan arsy dengan alamin sama enggak? Sama enggak? Sama makhluk.
Jangan sampai kita memahami dengan ayat itu ada kebutuhan Allah terhadap arsy. Kalau makhluk Allah itu menunjukkan kepada keterbatasan. Mesti makhluk terbatas. Oh, anak terbatas makhluk Ustaz. Sempurna menurut dia, sempurna menurut jangan terkena Tuhan. Kalau dikatakan Rabbul Alamin, alam semesta alam, sejauh besar mana alam ini? Sejauh besar mana alam ini? Allahu Akbar. Ada foto daripada yang terbaru dibuat oleh NASA. Ya. Foto daripada teleskop Hubble terbaru beberapa hari yang lalu dipamerkan. Itu langsung di depan Presiden Amerika pertama yang melihatnya. Itu dipamerkan mereka mampu memotret teleskop Hubble itu mampu memotret jarak galaksi yang sampai 1 juta tahun cahaya. Kaji drone ditangkap yang dia menyelamatkan ada memang ya. Yang dia itu galaksi menyebabkan galaksi dan nyonya jutaan bintang di dalamnya. Yang berupa galaksi yang banyak mesin penduduknya ya, mampu ditangkap dalam bentuk warna lain yang dulu tidak mampu ditangkap. Sejauh mana besar Rabbul Alamin ciptaan Allah ini? Sang-sang lagi ada batas, sang-sang lagi ada batas, saking luasnya. Tapi betapapun alam semesta Allah ciptakan ini luas sekali, tak sanggup kita ketahui batasnya, tapi masih terbatasnya. Kenapa? Nanti dia akan hancur semuanya. Selama dia hancur pasti ada batasannya. Itu makhluk Allah begitu semua. Lalu arsy Allah ini makhluk kan? Iya. Kalau dia makhluk mesti terbatas. Walaupun kita tidak tahu di mana batasannya. Sama lagi alam semesta juga. Walaupun luas, Masya Allah, kita nggak tahu bagaimana. Mesti terbatas dia. Terbatas waktu dia, terbatas secara tempat. Pasti ada akhirnya itu. Secara waktu juga begitu. Kenapa? Ada permulaannya dan ada akhirat. Semua kullaman alaiha fan. Nanti semuanya akan sirna, ada batas waktu. Jadi makhluk itu boleh berbatas waktu, berbatas tempat. Maka arsy juga begitu. Selama dia makhluk Allah, mesti ada awalnya, ada akhirat. Lalu saya dalam memahami tentang masalah istawa alal arsy, iman kepada mufrad. Pahami bagaimana arsy itu dan pahami Allah itu sebagai Khalik dan arsy itu sebagai makhluk. Coba hubungkan pemahaman ini. Nyok bahasanya tapi mufrad gimana cara sebelum kita tahu nanti bagaimana ulama kita kemudian menjelaskan bagaimana harus dipahami ayat ini. Jadi baik langsung tak terjemah dan tahu sehingga urut salah mufrad. Jadi kalau supaya menghindari orang salah paham, sudah cukup katakan istawa al-arsy. Kemudian Allah berfirman, "Ila al-damah al-qur'an." Ana lupa firman Tuhan. Jadi pun Allah yang istawa al-arsy, Allah juga berfirman istawa al-arsy. Menyelur takut salah berpura-pura, takut lor salah mufhum. Maka saya katakan istawa al-arsy. Itu betul. Hai Allah berfirman, saya tidak mengubah firman Allah. Saya tidak mau menambah-nambah atau mengurangi makna firman Allah. Udah istawa al-arsy. Dalam masalah iman ayat ini, kita disuruh oleh Allah hanya apa? Kita diminta dalam masalahnya apa? Yakini bahwa itu firman Allah dan benar adanya. Draw dan perbandingan bahwa Allah dipegang. Tsumma stawa al-arsy. Perbandingan firman Allah. Yakin tidak firman Allah? Yakin, tidak ada ragu. Itu wahyu Allah, tidak ragu. Enggak, ya udah. Itu iman kita udah. Selamat dia punya akhiratnya. Begitu udah selamat punya akhirat, walau tak tahu artinya sekalipun. Selamat kita punya akhirat. Saya yakin firman Allah. So mandang yang kemudian bahwa India pun, bahwa Cina pun, bahwa Australia pun, yang firman Allah ya. Istawa ala arsy. Udah, itu iman kita selamat kepada. Tapi masuk dalam masalah maknanya bagaimana kita pahami ini. Nah, itu kembali kepada kemampuan keilmuan seseorang. Lagi masalah bisa membaca ayat-ayat tentang masalah
mawaris. Si baca ayat masalah mawaris. Nampung dah. Menghegel baca nampung. Dimongol baca nampung. Padahal kalau terjemah dalam bahasa Indonesia benar. Sesuai dengan pemahaman dan kemampuan kita untuk memahami. Makanya tak semua orang walau baca ayat faham itu mawaris. Mupoi dah boleh dah. Cok ayat tu. Kau pun belum. Cok ayat baca ni. Ilmu mawaris bumi. Ada angka-angkanya. Ada pembagian yang ada perlu banyak iktibar di belakang daripada itu. Apalagi bicara masa ayat sifat Allah. Sifat Allahnya ilmu mawaris yang kajian angka itu anak 42 kali. Kan? Belum bicara masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang selapis ini, belum 2 lapis. Ini tak tambah 2 lapis dulu. Ya. Mohon doa dia tidak tanya-tanya atau baik dia tanya. Ya. Dengar dia 2 lapis sampai belum rumah baru tanya. Ya. Falau anna al-murad bil istiwa al-istiqrar wal murasaqah la adda ila at-taghyir wa intiqali min halin ila halin wa hadha muhal fi haqqil qadim fa inna kulla mutaghayyir la budda lahu min mughayyir wa li anna al-'arsha makhluq mahdudun falau kana ar-rabb 'azza wa jalla mustaqirran 'alayhi la kana la yakhlu imma an yakuna akbar أو أصغر منه أو مثله فلو كان أكبر منه يكون متبعضا بعضه خال من العرش والبعض صفة الأجسام مؤلفة. Jadi kita lihat dijelaskan oleh Imam Abu Ishaq Al-Shirazi, falau anal murad bil istiwa, kalau seandainya maksud daripada istiwa itu istiqrar, artinya menetap. Maaf cakap, atau dipahami seakan seperti tempat atau tempat tinggal. Ya. Wal murasifah, ada sentuhan, Allah bersentuhan dengan arsy itu. Ibaratkan bersemayam, maaf cakap, ibaratkan orang duduk, ya, di atas itu. Ya. La ada ila taghyir, maka ini akan memberi makna perubahan pada Tuhan. Wal intiqali min hal ila halin, dan menunjukkan ada pemahaman berpindahnya dari satu kondisi ke kondisi yang lain pada Tuhan. Dan ini Allah mustahil pada Allah karena Allah Maha Qadir, tidak berubah. Kalau seandainya dikatakan arsy itu makhluk, kalau memang benar arsy itu adalah makhluk, jadi mana duluan ada Allah dengan arsy? Man jika dalam arsy Allah pada. Inilah dia makna taghyir tadi. Maknanya perubahan. Maknanya perubahan. Kalau diyakini bahwa istiqrar itu al-istawa itu bermakna menetap di situ. Kayak si menetap. Dari Lutsuko menetap di Lutsuko ini. Teman-teman lu lebih lain tempat. Ini nah bila Lutsuko Lutsuko ini. Bedakan. Beda kan? Menetap. Jadi sebelum biluk sohaib berarti biluk sukun. Nah, Allah kalau diyakini, dipahami oleh sebagian orang, Allah menetap di atas arsy. Kalau arsy itu makhluk, jelas ayat Allah katakan Rabbul Arsy. Itu arsy itu makhluk Allah. Berarti arsy ada masa dia itu ada. Sebelum arsy ada ciptaan Allah, Allah tiba. Berarti punya awal anak arsy, tiba-tiba anak arsy menetap di atas arsy, berarti ada perubahan kan? Lagi dulu pindah dari Lutsuko perubahan kan? Tak pernah perubahan pada Allah. Itu konsep tadi dikatakan. Tidak boleh taghyir ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya menzikrah ayat benar lalu tak boleh benar. Hanya boleh. Boleh. Ya, hati-hati. Allah tidak pernah sama dengan makhluknya. Ya.
Buhana nyoba membaca daripada kamus, membuka kamus, berukut istiwa artinya ada itu hajibna kau. Kemudian fa'inka fa'inakulu mutabayin labdalumi mubayin, maka setiap sesuatu yang berubah mesti ada penyebab terjadinya perubahan. Allah tidak ada sebab bagi Allah, dialah sebab asbab segala sebab. Tapi itu tidak berlaku sebab pada Allah. Allah lah yang menjadikan sebab segala sesuatu. Kalau Allah berubah, mesti sebab yang menjadikan Allah berubah. Berarti sebabnya lebih hebat. Lagi doang kedua, apakah lebih nah itu kau menolak momen? Karena lu kerja apa? Bina pendidikan, main nak kerja lu momen karena berarti kepala bina lebih hebat daripada doang, bina doang. Sehingga terjadi perubahan pada doang. Bagi Allah tak berlaku itu. Allah tidak perlu perubahan karena tidak ada sebab berlaku merubah Allah pula. Nah. Kemudian wali'anna al-'arsy makhluqun mahdudun. Dan juga kenapa? Karena arsy itu makhluk, mahdud. Arsy itu makhluk dan arsy itu terbatas, mahdud, terbatas. Makhluk masih terbatas semuanya. Batas waktu dan terbatas tempat, terbatas kejadiannya dan adanya. Falau kana Rabbu 'azza wa jalla mustaqiran 'alaihi kana la yakhlu iman. Kalau seandainya diyakini bahwa Allah itu menetap di atas arsy, maka kemungkinan ada dua. Arsy ada tiga. Kemungkinan adalah arsy lebih besar daripada Allah. Karena terbatas kan? Makhluk masih terbatas, betul kan? Maka boleh jadi arsy lebih besar daripada Allah, atau arsy lebih kecil daripada Allah, atau arsy sama dengan Allah. Yang kira-kira sorry arsy lebih banyak. Karena pendekangan. Kalau seandainya lebih besar arsy dengan Allah, ya berarti besar Allah ukur dulu. Padu arsy kira-kira. Lama lagi mau cakap bukunya, ya. So lebih dari kita dengan meja. Dari meja itu. Kira-kira kita berhubungan. Padu ukuran lebih ini. Seakan-akan mungkin dari kain. Nggak bisa begitu. Kalau demikian. Atau kemungkinan arsy itu lebih besar daripada Allah, juga tidak bisa. Atau sawi sama hadir raya hanya begini buku sih sama kalkulasi, tidak bisa juga. Nah begitu. Jadi satu kalimat satu kata kita terjemahkan firman Allah yang berhubungan dengan sifat dan Allah ini hati-hati sekali. Nah, ya. Wa in kana asghar minhu fayakun arsy ma qawli makhluqan akbar minhu wa dhalika naqsun wa in kana mithluhu yakunu mahdudan kal arsy fa in kana arsy murabba'an fayakunu murabba'an. Jadi nanti kalau dikatakan Allah itu sama dengan arsy, maka kalau arsy itu segi 4 maka Allah jadi segi 4. Kalau arsy itu mukhammasan segi 5, ini juga ada jadi segi 5. Nauzubillah, itu tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa taala. وَمَا هُوَ مَحْدُودٌ لَهُ شَبَهٌ وَلَهُ مِثْلٌ وَلَا يَكُونُ قَدِيمًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ وَلَا مَكَانَ ثُمَّ خَلَقَ الْمَكَانَ وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ. Ya, bagus sekali kata-kata Imam Abu Ishaq Al-Syirazi. Beliau katakan, maka semuanya itu harus kita yakini apa? Annahu kana, sesungguhnya Allah itu telah ada sejak dari awal. Wala makana, dan tidak ada tempat baginya. Summa khalaqal makan, kemudian Allah menciptakan tempat. Wa wal an ala makana alaihi kana, dan Allah tetap sebagaimana adanya, tidak ada perubahan baginya. Udah, itu yang harus kita yakini. Jadi Allah itu ada, tidak ada perlu tempat bagi Allah. Dialah yang menciptakan tempat, dan Allah itu terus ada sebagaimana ada sejak awalnya, sejak sebelumnya. Nah, itu yang wajib kita yakini. Ya, begitu saudara yang dimuliakan Allah. Pertanyaan kita jawab insyaallah nanti di subuh hari bila ada umur panjang dan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.